Shalom sahabat Grow, nama saya Andrew Harold Stephen. Saya adalah seorang mahasiswa di sebuah kampus di Surabaya. Pada saat ini saya ingin bersaksi mengenai kisah saya pada saat berkuliah di Surabaya ini. Di mana saya sempat ada kendala dengan sebuah kegiatan yang dilakukan. Salah satu syarat untuk lulus, kebetulan kegiatan tersebut, yang dimana acara ini berlangsung dari hari Jumat hingga hari Minggu. Ini adalah pertama kalinya saya mendapatkan masalah di dalam kuliah yang berhubungan dengan iman saya. Mengapa? Karena menurut Alkitab, dari Jumat malam hingga Sabtu malam adalah hari yang dikuduskan atau hari yang disucikan. Untuk itu kita harus beribadah di hari tersebut tanpa melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya, entah itu ujian atau kuliah dan segala macamnya. Sehingga pada saat di acara tersebut saya meminta izin. Saya meminta izin pertama kepada event organizer-nya, apakah boleh saya izin di hari dari Jumat malam hingga Sabtu malam, tetapi selanjutnya saya tetap mengikuti kegiatan secara full. Akan tetapi ditolak karena mereka katakan, loh, kalau nggak adil dong nanti masa kamu bisa izin itu yang lainnya nggak boleh? Kamu boleh pergi silakan, tapi saya tidak akan luluskan, dikatakan demikian. Situ saya mulai khawatir. Oh, oke. Kemudian saya menjelaskan bahwa di Alkitab dikatakan bahwa di hari Jumat tersebut, dari Jumat malam hingga Sabtu malam, dan selanjutnya saya jelaskan semuanya. Saya berikan ayat Alkitabnya, entah dari Keluaran 20, itu bahkan di Perjanjian Baru juga ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa even sesudah Yesus pun masih hari Sabat itu tetap dijalankan. Saya jelaskan semuanya. Tetapi dia katakan, ya Tuhan mengerti kok apa yang kamu lakukan di hari tersebut. Kan kamu juga nggak melakukan hal jahat. Oh, yang lainnya juga bisa kok gitu. Dia bilang, oh, tidak bisa seperti itu, Bu, karena ini yang mengkhususkan ini Tuhan, bukan saya, Bu. Dan ini adalah kepercayaan saya. Baru ibu ini katakan, ada kok angkatan di atasmu yang boleh izin hanya di hari Sabtu pagi hingga siang. Lalu saya juga sempat kaget, waduh, ada ya, Bu. Mungkin itu kepercayaan orang-orang, Bu. Karena kan kepercayaan bisa sama, tetapi iman seorang itu kan bisa berbeda-beda, Ibu ya. Ada yang mungkin bisa nego-nego, tapi saya bukan orang yang nego-nego itu, Bu. Saya termasuk orang yang saya ngikutin apa yang Alkitab sudah katakan, Bu. Karena di Alkitab katakan tidak hanya dari pagi sampai siang saja. Mungkin itu ibadah literaturnya mungkin, Bu. Tapi yang namanya di Alkitab itu dari hari Jumat malam hingga Sabtu malam, Ibu. Sempat kami melakukan berdebat-debat, apalagi karena ada bumerang dari teman yang satu ini juga sama saya, tetapi tidak full mengikuti hari Sabat tersebut, sehingga itu sendiri bisa dikatakan jadi batu sandungan sendiri buat saya. Akan tetapi situ saya minta berdoa, saya datang ke gereja di Rabu malam dan hingga di Sabat saya minta doa untuk jemaat-jemaat untuk doakan saya, tolong, karena ini adalah salah satu syarat juga, karena kalau saya tidak lulus ini, maka ada beberapa hal yang nggak bisa saya ambil di mata kuliah ataupun untuk graduation, tidak bisa, karena ini sama saja kayak MOB-nya, masa orientasi mahasiswanya gitu. Kemudian saya sampai minta, walaupun saya sudah minta surat dari pendeta di Surabaya, di Jakarta, didatangin, tidak bisa. Sudah berdoa, akhirnya sampai di hari H, saya tetap mengikuti kegiatannya, dan di hari Jumat, saya minta tolong ada orang tua menjemput saya, diizinkan, tidak diizinkan, saya tetap pergi. Tapi saya sudah menjalankan kewajiban saya di hari yang saya bisa datangi tersebut, di hari Jumat. Dari Jumat pagi sampai sorenya itu. Sehingga saya izin, sudah panjang lebar orang tua saudara saya sudah panjang lebar dijelaskan, akan tetapi tetap tidak bisa. Tidak apa-apa, saya tetap hari Sabat, dan setelah hari Sabat di Sabtu sore, Sabtu matahari terbenam,
Saya datang kembali, saya tetap melakukan kegiatan, dan puji Tuhan sebenarnya di akhir kegiatan saya mendapatkan predikat mahasiswa terbaik di event tersebut. Saya kaget, wah kok bisa? Padahal saya tidak lengkap harinya gitu. Tapi mentor-mentor per kelompok, kan ada mentor-mentor per kelompok gitu di eventnya, melihat ya saya bisa menjadi pemimpin di dalam kelompok tersebut. Dan ini adalah predikat ini bukan cuma per kelompok itu, tapi per satu angkatan, di mana saat itu angkatan saya 400. Dan bukan menjadi suatu kesombongan pribadi, tapi puji Tuhan, karena even saya tidak mengikuti apa yang seharusnya saya ikuti tersebut karena masalah hari Sabat ini, tetapi ada cara lain yang Tuhan kasih kepada saya. Tetapi saya pikir masalah itu selesai di situ saja, karena sudah mendapatkan ya predikat mahasiswa terbaik. Artinya goals dalam event itu sudah tercapai oleh saya. Tetapi ternyata tetap saja saya tidak diluluskan. Bahkan sebenarnya hingga saat ini tetap menjadi pergumulan saya selama kuliah, karena saya sudah mengulang ini 2 kali dan dua-duanya tetap Sabatnya saya tidak ikutin, karena tetap pada prinsip saya, walaupun adik-adik kelas saya ada yang nego akan prinsip tersebut, tetapi saya tetap katakan kepada orang yang sama, ibu yang sama, saya punya prinsip bahwa ya sesuai prinsip yang di Alkitab, Ibu, dari Jumat malam hingga Sabat matahari terbenam. Seperti itu, Ibu. Jadi kalaupun mengulang, saya ulang, Ibu. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi saya, apakah Ibu tidak tergerak itu menahan saya untuk lulus, Ibu, hanya karena ini, Bu? Bolehlah, Ibu. Sampai karena seringnya kami bertemu ini, mungkin bisa dibilang best friend. Sudah ada kontak-kontak WA, kadang-kadang saya share, mungkin dalam artian supaya mungkin bisa luluh ibunya gitu, bisa luluh. Tetapi ya rules tetaplah rules, katanya gitu, tidak bisa gitu. Dan saya tetap bawa dalam doa, dan hal ini bukan hanya berdampak di saya tidak bisa ngambil kelas, tentunya juga berdampak terhadap sosial saya. Karena apa? Karena pada saat saya tertinggal kelasnya, teman-teman yang lain sudah di depan, sehingga saya bisa dikatakan sendiri, karena bersama angkatan yang berbeda dengan saya. Sempat mengalami down, titik terendah saya, sampai kayaknya nggak harus lanjut kuliah deh. Sampai di titik seperti itu, tetapi saya setelah didoakan oleh teman-teman saya, orang tua saya, dan saya sendiri, saya pikir Tuhan punya rencana di balik ini. Karena di awal juga pada saat saya memilih untuk berkuliah di tempat ini, orang tua saya sudah mengatakan, apakah kamu sudah siap untuk hari Sabatnya? Saya katakan, kalau Tuhan sudah tunjukkan saya di situ, artinya Tuhan tahu saya mampu untuk menghadapi itu gitu. Pada saat ada masalah, mungkin memang sempat ragu apakah saya mampu, tetapi Tuhan punya banyak cara untuk menguatkan saya, baik itu dari kesaksian orang-orang di luar, baik itu dari pengalaman kakak-kakak tingkat. Itu menjadi kekuatan, walaupun mereka tidak sadar, mereka hanya cerita, tetapi itu jujur menjadi sumber kekuatan juga. Dan itulah cara Tuhan, banyak sekali cara Tuhan. Dan memang jawaban Tuhan itu tidak selalu harus seperti apa yang kita pikirkan. Mungkin saya inginnya pada saat saya berdoa, Tuhan kasih langsung lulus, tidak. Tapi Tuhan punya cara lain. Mungkin saya harus mengambil jalan yang lebih panjang untuk lebih berproses lagi, untuk mengerti bagaimana pentingnya Sabat itu, bagaimana dunia di luar tersebut. Dan puji Tuhan saya memiliki circle yang baik, circle yang menguatkan. Dan dari hal-hal tersebut, mungkin setelah saya merenungkan tersebut, bahkan hingga saat ini, bukan kalimat sedih yang keluar, justru kalimat terima kasih Tuhan. Karena mungkin kalau tidak seperti itu, mungkin iman saya tidak akan lebih kuat lagi. Mungkin harus ditempa seperti itu supaya saya bisa sekuat sekarang. Karena kalau misalnya saya menerima hal tersebut, kasihan nanti adik-adik saya pikir. Kasihan adik-adik kelas saya mungkin yang mau masuk ke kampus tersebut, yang nanti punya masalah yang sama. Nanti, gara-gara saya nanti, sama aja dong kayak sebelum-sebelumnya. Saya nggak mau hal itu terulang lagi. Untuk itu saya ingin mengstop rantai kesalahan ini gitu. Dan saya bersyukur karena adik-adik saya yang berkuliah juga di Surabaya, yang sama-sama memiliki iman Yesus,
yang menguduskan Sabat ini tidak mengalami apa yang saya alami. Itu menjadi sukacita terbesar bagi saya karena dengan adanya pengalaman saya sebelumnya itu menjadi pengetahuan juga untuk dosen-dosen. Oh, itu ya si Andrew itu ya yang waktu itu kayak gini. Oh, kamu sama ya kayak dia ya gitu. Jadi sehingga somehow beberapa dosen mulai lebih menerima sehingga untuk masalah perizinan mulai dipermudah, walaupun memang yang event saya yang sampai detik ini pun belum, tetapi masalah-masalah perkuliahan sudah mulai diperlancar, dipermudah. Saya bersyukur juga diingatkan juga di Alkitab, salah satunya di Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Jadi memang ya manusia boleh berencana gitu kan, tetapi tetap kita harus serahkan semuanya kepada Tuhan karena saya percaya dengan pengalaman yang sudah saya lalui juga, memang rancangan Tuhan itulah rancangan yang terbaik lah. Dan saya bersyukur rancangan Tuhan yang terjadi kepada saya karena mungkin kalau saya tidak melalui hal tersebut, saya tidak akan bisa di titik bisa tetap mempertahankan sahabat saya. Nah, mungkin kalau misalnya hal itu terjadi, adik-adik saya akan mengalami hal yang lebih parah daripada saya. Tetapi saya bersyukur dengan apa yang telah terjadi, bahwa ada jalan yang ingin Tuhan tunjukkan. Mungkin bukan buat saya, mungkin buat orang di sekitar saya. Tetapi at least saya bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar saya gitu. Dan itulah cara Tuhan. Tidak bisa saya tebak, tidak bisa kita tebak. Maunya harus Tuhan begini tidak. Tuhan punya caranya sendiri. Dan untuk itu mungkin yang saya pelajari dari pengalaman saya adalah bagaimana saya harus meminta Tuhan untuk mengerti bagaimana cara Tuhan berproses terhadap diri saya. Karena pada saat kita mengerti bagaimana cara Tuhan itu, maka hanya ada kalimat pujian, hanya ada sukacita yang ada keluar dari diri kita. Bagaimana cara untuk mengerti itu? Ya kita dekat dengan Tuhan. Karena kita nggak bisa istilahnya mengerti seseorang tapi kita nggak dekat dengan orang itu. Tetapi pada saat kita sudah dekat dengan orang tersebut, sudah dekat dengan personal tersebut, kita pasti akan mengerti bagaimana sikapnya dia, bagaimana jalan yang akan diambil dia, keputusan-keputusannya. Sama seperti hubungan kita dengan Tuhan. Pada saat kita lebih dekat dengan Tuhan, pada saat kita sering berkomunikasi dengan Tuhan, kita akan mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja. Dan pada saat kita sudah mengerti, hanya kepujian nama Tuhan sajalah yang terpancar dari mulut, tingkah laku, dan perilaku kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.